Kata ustadku dulu di Bandung, ada salah satu universitas di Bandung, berokok itu syirik. Saya kaget itu. Kita 5 tahun ngajar ternyata nggak berefek. Kayak ngukir di air. Akhirnya saya kasih pertanyaan, oh katanya kalian tamatan kampus paling bonafit di Bandung, ya. Katanya hijrah dari umur sekian, dari S1 sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan itu yang ngomong. Apa kata dia? Merokok itu sama dengan syirik, lebih bahaya. Lo kenapa? Ente kalau lagi sholat, lagi azan, orang kalau ngerokok pasti dia ngabisin rokok dulu bro dia. Ya salam, itu disebut syirik. Ini akibat jadi ustadz tapi nggak belajar ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya saya pribadi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Tentunya semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Tentunya juga semoga untuk pemerintahan selanjutnya, terutama untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, bisa menjadi pemimpin yang adil, amanah, arif dan bijaksana. Baik teman-teman, silahkan disimak kembali video dari Buya Arsyad Hashim. Kita belajar lagi, kita ngaji lagi mengenai tasawuf, mengenai makrifatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sholawat Syekh Saman. Simak ya. Mau baca nggak? Mau dapat ijazahnya nggak? Coba dengerin ya. Atau direkam atau ditulis. Atau nanti putar aja lagi. Ya, sudah diganti? Kelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam taslima. Ini adab kalau mau selawat baca innallaha malaikatahu. Itu bagusnya. Langsung juga boleh, tapi afdalnya begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abadil abad wa amadil amad salatan ma laha haddun yuhaddad wa la tadkhul tahta qaydi adad wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca 3 kali aja ya. Terjemahannya mau dengar? Ya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan, kedamaian kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad sepanjang abad dan selama-lamanya waktu dan zaman, yang tidak pernah dibatasi batasan, yang pernah terikat oleh bilangan, dan juga kepada tabi'in, tabi'in dan pengikut umat Nabi Muhammad SAW sampai hari akhirat. Walhamdulillahi rabbil. Jadi ini sholawat boleh disebut as-salatul abadiyah al-amadiyah, sholawat sepanjang abad. Yang sholawat siapa sih sebenarnya? Kita apa Allah? Jadi sholawat itu ibadah spesial, ibadah nyuruh-nyuruh Allah. Tuh kan keren kan? Ayo. Ibadah nyuruh-nyuruh itu namanya doa. Nah, doa yang paling keren itu ya doa sholawat. Ya Allah, sholawatlah kepada Muhammad. Tuh ente suruh-suruh Allah kan? Cuma karena yang nyuruh hamba disebut doa, permohonan, disebut doa permohonan. Ya Allah, aku bermohon tolong limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sampai sekarang Allah ngapain? Allah sampai sekarang nggak berhenti salawat Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat senantiasa bersalawat. Kenapa cuma disebut Allah dan malaikat? Salawatnya Allah qadim azali, salawatnya malaikat hadis baru dicipta. Salawatnya Allah sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Sedangkan salat malaikat ada setelah dia dicipta dan langit dan bumi dicipta. Ini yang disebut amadil abad,
abadil abad wa amanil amad. Ya, selama-lamanya, seabadi-abadinya. Itulah salawat wala aulia itu ya. Dan orang yang baca salawat ini, insya Allah ada nilainya salawat sepanjang masa ya. Insya Allah. Nah, kalau di kitab halaman 6 di foto aja kalau mau. Ada yang megang kitabnya? Halaman 6. Nah, sekarang kita masuk ke fasal pertama, yaitu fit taubah. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, seseorang kalau ingin mengenal Allah, ingin kembali kepada Allah, ingin kembali kepada ar-ruh al-qudsinya, dia mesti memulai taubat. Habis taubat, talqin. Itu sebabnya di Ribat nggak hanya ngaji kitab, kita juga ada talqin, ya. Terus kok ada kiai ngomong nggak usah rekod ngaji kitab aja, ya berarti dia nggak dapat izin talqin, gitu aja sederhana. Berarti dia bukan mursyid, dia cuma muallim. Nggak ada masalah juga, tapi jangan ente nafikan orang yang dapat izin talqin dan dapat izin menjadi mursyid. Nggak ada masalah kok ya. Cuma dapat izin mengijazahkan hizib, bukan berarti izin mentalkin. Itu beda loh ya. Beda. Ada orang dapat izin mengijazahkan talqin, tapi nggak dapat hizib juga. Banyak. Di tempat saya banyak, di Sumatera Barat, di Riau. Dia dapat izin mentalqin, tapi nggak dapat izin memberi ijazah hizib bahar. Khatib Al-Haddar, Wirdul Latif, dia nggak dapat izin. Karena itu beda thariqah, beda jalur sanad ijazah. Ya. Dan tiadalah perjalanan rohani kecuali dimulai dengan satu bab setelah syahadat, yaitu taubat. Jadi perjalanan rohani pertama setelah syahadat apa? Taubat. Wa bisanadina al-muttasil al-imam Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani qaddasallahu sirrahu kutubul akwani al-fasl al-awwal fi at-taubati. Fasal pertama mengenai taubat. Taubat itu sunat ya? Sunat ya? Sunat atau wajib? Ah, pintar, berarti ngajinya benar. Tes ombak bu ya. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Saking pentingnya taubat, ayyuhal mu'minunnya ditaruh di tengah. Ya. Kalau salawat, ya ayyuhallazina amanu. Perhatiin ya. Ya ayyuhallazina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang telah beriman. Nah, itu ada rahasia di situ. Kalau ini al-mu'minun, orang-orang yang beriman, beda. Amanu past tense, madhi, telah pernah beriman. Maka iman ini dibagi. Ada imannya ruh. Kita dulu sudah jumpa kepada Allah, betul. Maka imannya ruh syuhud. Imanur ruh bil syuhud, imannya ruh memandang. Wahai orang-orang yang dulu pernah memandang Allah, memandang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu maksudnya. Lain dengan taubat. Ruh itu nggak pernah dosa loh. Ar-ruh tidak pernah dosa. Karena dia lebih murni daripada malaikat, dari cahaya malaikat. Karena dia langsung hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak pernah berdosa, dia nggak berhijab. Hijab dia hembusan Allah aja, Ahmad. Ya. Maka yang dipanggil itu bukan orang yang beriman dengan ruhnya. Maka iman diturunkan kepada qalbu.
Jadi yang dimaksud di ayat ini, kalau ayat tentang sholawat itu bab iman ruh. Iman ruh itu bisyuhud wal mahabbah, dengan memandang dan cinta. Sedangkan al-mu'minun di sini iman tasdik bil qulub, iman yang ada di kolbu. Jadi ada iman ar-ruhi, ada iman al-qalbi. Apa perbedaannya? Kalau kolbu imannya tasdik. Apa arti tasdik? Mempercayai, meyakini. Tapi dia nggak lihat. Kolbu nggak pernah lihat Allah. Kolbu hanya lihat nama Allah. Yang punya nama dia nggak pernah lihat. Oke? Yang pernah berjumpa dengan Allah siapa? Ar-Ruh. Sudah oke? Makanya dua ayat yang ayyuhallazina amanu, satu lagi ayyuhal mu'minun. Ini dia. Satu ya ayyuhallazina amanu itu innallaha, tentang sholawat. Selebihnya semua ayat ya ayyuhallazina amanu di depan. 80 lebih ayat yang memanggil ya ayyuhallazina amanu, semuanya di depan, baru perintah. Kalau ini pengumuman dulu dari Allah, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, baru dipanggil orang berimannya. Bedanya dengan ayat tobat apa? Diperintahkan dulu tobat, baru dipanggil orang berimannya. Jadi jangan lagi memandang ente beriman. Nah ini ada ungkapannya ya. Orang di saat dia bermaksiat, nur imannya padam, imannya masih ada, nurnya padam. Nur imannya padam, maka nggak dipanggil ya ayyuhallazina amanu, ya, karena dianggap nur imannya padam. Watubu, bertaubatlah, kembalilah, sadarlah, menyesalilah engkau, kembali kepada Allah lah engkau, jami'a, semuanya, wahai orang yang beriman kolbunya. Ini juga dalil untuk yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa? Iman tidak hilang dari kolbu orang yang berdosa, yang ada apa? Nurnya padam. Dan ini dalil bahwa pendosa tidak kafir. Dan ini membatalkan akidah khawarij, akidah ekstremis yang mengatakan berdosa itu kufur. Ya, sampai ada yang lucu itu jamaah kita lurusin tapi dia nggak mau. Saya pernah 5 tahun megang bapak-bapak. Saya waktu itu masih megang nazar, nggak ngerokok, nggak cerutuan. Kalau sekarang sesekali kena jisam tuh ya, tuh nyalain orang aja kita kan. Apa kata dia? Kata ustadku dulu di Bandung, ada salah satu universitas di Bandung, berokok itu syirik. Saya kaget itu. Kita 5 tahun ngajar ternyata nggak berefek. Kayak ngukir di air. Akhirnya saya kasih pertanyaan. Oh, katanya kalian tamatan kampus paling bonafit di Bandung. Ya. Katanya hijrah dari umur sekian, dari S1 sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan itu yang ngomong. Apa kata dia? Merokok itu sama dengan syirik. Lebih bahaya. Lo kenapa? Ente kalau lagi sholat, lagi azan, orang kalau ngerokok pasti dia ngabisin rokok dulu bro dia. Ya salam, itu disebut syirik. Ini akibat jadi ustadz tapi nggak belajar ilmu tauhid. Ini tauhid jahil. Saya akhir tanya sama dia, di Quran ada keharaman rokok nggak? Saya nggak bela rokok loh ya. Saya nggak bela orang cerutuan atau vape, nggak ada urusan. Ini kita bicara hukum. Jangan sampai kebencian kita ke satu benda, tapi kita lalu kehilangan kemakrifatan. Saya kasih pertanyaan mereka. Yang diharamkan di Quran itu khamar, tua, atau rokok? Apa yang diharamkan di Quran? Khamar. Adakah Allah menyebut khamar itu syirik? Gimana ayatnya? Ayatnya gimana? Innal khamra wal maisira
Wal ansab wal azlama rijsun. Rijsun artinya najisun, menjijikkan. Jadi khamar, berjudi, mau online nggak online sama aja loh ya. Sejelas itu ayat orang malah demen loh. Heran juga kita sama orang-orang ya. Seharam-haram itu Allah nggak pernah bilang judi online dan khamar itu syirik. Yang Allah katakan cuma najis. Ini ngelurusin nih kelompok-kelompok ekstremis nih ya, yang bilang rokok kencing setan itu nggak ada dalilnya, itu haram itu ya. Maka kita ngobrol dengan salah satu zuriat salah satu syekh kabir di Malaysia ya, waktu kita beli kitab-kitab ayahandanya, ternyata dia baca kitab-kitab Melayu ini detail karena dia dulu nyantri di Patani. Saya takjub dengan mutolaah dia. Apa kata dia? Justru salah satu syekh di Fatani, Syekh Ahmad Fatani kalau nggak salah namanya, menolak orang yang mengkiaskan, jangankan syirik, yang mengatakan merokok itu adalah mubazir, itu nggak masuk katanya. Innal mubadzirina kanu, nggak masuk. Karena dalam amal kias, rukun kias nggak masuk. Kias itu ada asal, ada fara, ada ilat. Orang mubazir, kias rokok dengan mubazir nggak ada asal, nggak ada fara, nggak ada ilat, nggak nyambung. Gitu kata dia ya. Cuma ya gitu deh, teman kita masuk Brunei bawa 3 rokok, belum dibuka, kena denda 5.000 apa $500. $500 ke $5.000. Kalau Brunei berapa tuh ya? $1 sama dengan 10.000. Lumayan kenanya. Udah gitu diambil lagi rokoknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Oke. Jadi jangan-jangan kita selama ini menganggap orang-orang itu kafir cuma karena berbeda faham. Ya. Cuma karena tawasul sebut kafir, karena dia maulid sebut kafir, karena dia ngerokok sebut kafir. Ya, apalagi ada ustadz yang mengatakan kalau ngerokok nggak ulama. Bubar dong pesantren di Jawa. Kiai-kiai di Jawa, Banten sampai ke Aceh sono semuanya, Ahlul Udud, Banjar juga sama, Sulawesi juga sama. Itu nggak tahu dia dapat was-was syaitoni dari mana itu. Kalau nggak suka, sebut saja nggak suka. Makruh, oke makruh, selesai. Tidak usah lebih daripada itu. Ya, itu bagian dari bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Ente menghukumi yang dihukum Allah itu juga bid'ah. Mengharamkan yang Allah tidak haramkan juga bid'ah. Nggak seneng aja nggak apa-apa. Emang bau kan rokok itu? Ya, bilangnya nggak seneng, itu cukup. Nah, jadi kita berhukum itu jelas. Masa cuma ngeliatin orang cukur jenggot terus imannya hilang gitu? Iman itu tercukur dengan mencukur jenggot. Ini tatbik ya, bahwa iman itu kalau sudah masuk sekali ke kalbu dia nggak pernah hilang. Tapi kalau baru wacana, knowledge, baru pengetahuan, dia bisa hilang. Apalagi baru hafalan. Maka jangan heran suku Badui dan sebagian suku Dayak yang belum Islam, katanya, saya yakin mereka sudah Islam dulu moyangnya, tapi mereka lupa. Kalau ngasih doa, doanya pakai syahadat. Katanya ini doa syahadat katanya. Jadi bagi dia syahadat itu bukan persaksian tapi dan dia berdoa pakai gitu ampuh karena yakin. Ente udah baca Quran 30 juz gak yakin? Itu masalahnya.